Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Lutfiana Jelamdani Putri dari kelas 11 S15. Di sini saya akan menjelaskan sedikit kronologi mengenai korupsi Pertamina yang dirugikan negara hampir 200 triliun. Sebelum itu, bagi teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe. Tersangka korupsi Pertamina melakukan pengadaan pembelian pertama pada nyatanya membeli Pertalite untuk dioplos jadi Pertamax. Direktur Penyelidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindakan Pidana Kasus Jampitsus Kejagung Abdul Qadar menyampaikan keterangan pers di Gedung Kartika Kejaksaan Agung RI Jakarta Selatan, Selasa 12 November 2024. Kejaksaan Agung memberikan kronologi khusus dugaan korupsi Pertamina pada Senin malam. Kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina, subholding dan kontrak kerja sama KKS Prode 2018 sampai 2023 itu melibatkan jajaran direksi anak usaha Pertamina dan pihak swasta dan diperkirakan telah merugikan negara hampir 200 triliun. Beberapa perbuatan melawan hukum tersebut telah mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara sekitar Rp 193,7 triliun, kata Direktur Penyelidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Kasus Jampitsus Kejaksaan Agung Abdul Qadar di Gedung Kejagung Jakarta, Senin malam 24 Februari 2025. Kerugian itu terdiri dari beberapa komponen, di antaranya ekspor minyak mentah yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan dalam negara senilai 35 triliun serta pembelian minyak mentah dan produk kilang dengan harga rakup melalui proker yang merugikan negara dengan senilai 11,7 triliun. Selain itu, kebijakan impor ilegal ini juga berkontribusi terhadap meningkatnya biaya kompensasi dan subsidi BBM yang ditanggung APBN pada 2023 dengan nilai kerugian mencapai 147 triliun. Nah, selanjutnya ada kronologi korupsi tata kelola minyak Pertamina. Nah, di sini menjelaskan kasus korupsi ini menyeret 7 orang tersangka yang berasal dari jajaran direksi anak usaha Pertamina dan pihak swasta. Para tersangka tersebut adalah Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Rifa Sihan RS, Direktur Optimal Feedstock dan Produk PT Kilang Pertamina International KPI, Pertamina International Shopping Yoki Firnan YG, dan VJ Presiden Feedstock Manajemen PT KPI Agus Purwono AP. Menurut Abdul Qadar, kasus ini terjadi pada periode tahun 2018 sampai 2023 ketika ada ketentuan pemenuhan minyak mentah dalam negeri. Wajib mengutamakan pasokan minyak bumi dari dalam negeri. PT Pertamina Persero pun wajib mencari pasokan minyak bumi yang berasal dari kontraktor dalam negeri sebelum merencanakan impor minyak bumi. Akan tetapi, ujar Gohar, tersangka RS, DS, dan AP melakukan pengondisian dalam rapat optimalisasi hilir yang dijadikan dasar untuk menurunkan produk kilang sehingga produksi minyak bumi dalam negeri tidak terserap seluruhnya. Lalu pengondisian tersebut membuat pemenuhan minyak mentah maupun produk kilang dilakukan dengan cara impor. Gohar menjelaskan. Nah, di sini
Gohar juga menjelaskan saat produksi kilang minyak sengaja diturunkan, produksi minyak mentah dalam negeri oleh kontraktor kontrak kerjasama KKS juga sengaja ditolak dengan alasan sertifikasi tidak sesuai dan tidak memenuhi nilai ekonomis. Maka, secara otomatis bagian KKS untuk dalam negeri harus diekspor ke luar negeri. Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, PT Gilang Pertamina Internasional kemudian mengimpor minyak mentah dan PT Pertamina Patraniaga mengimpor produksi gilang. Harga pembelian impor tersebut apabila dibandingkan dengan harga produksi minyak bumi dalam negeri terdapat perbandingan komponen, harga yang sangat tinggi atau berbeda harga yang sangat signifikasi, katanya. Ia mengatakan, dalam kegiatan pengadaan impor minyak mentah oleh PT Gilang Pertamina Internasional dan produk gilang oleh PT Pertamina Patraniaga, diperoleh fakta adanya perbuatan jahat antara penyelenggara negara yakni subholding Pertamina dengan broker. Tersangka RS, SDS, dan AP memenangkan broker minyak mentah dan produk gilang secara melawan hukum, ucapnya. Dalam pengadaan impor tersebut, RS melakukan pengadaan produk gilang dengan membeli RON 92 pertamax, padahal kenyataan yang dibeli adalah RON 90 pertalite, kualitas lebih rendah. Kemudian dilakukan blending di depo untuk menjadi RON 92. Gohar menegaskan hal itu jelas tidak diperbolehkan. Sementara tersangka YH dalam melakukan pengadaan impor minyak mentah dan produk gilang PT Pertamina Internasional shopping sehingga di markup sebesar 13 hingga 15%. Hal itu menguntungkan pihak broker yakni MKR. Nah, nampak adanya impor yang mendominasi pemenuhan kebutuhan minyak mentah harganya menjadi melangit, ujar Gohar. Selain itu, tersangka DW dan tersangka GRJ berkomunikasi dengan tersangka AP agar bisa memperoleh harga tinggi pada saat syarat belum terpenuhi dan mendapatkan persetujuan dari tersangka SDS untuk impor minyak mentah serta dari tersangka RS untuk produk gilang. Akibat kecurangan tersebut, komponen harga dasar yang dijadikan acuan untuk penetapan harga indeks pasar HIP BBM untuk dijual kepada masyarakat menjadi lebih tinggi. HIP tersebut dijadikan dasar pemberian kompensasi maupun subsidi BBM setiap tahun melalui ABM. Nah, itulah sedikit kronologi dari kasus korupsi Pertamina yang merugikan negara hampir 200 triliun. Nah, kasus ini termasuk ke dalam konflik realistis. Mengapa termasuk ke dalam konflik realistis? Karena teori ini menyatakan bahwa konflik terjadi karena adanya persaingan untuk mendapatkan sumber daya yang terbatas, kekuasaan atau keuntungan materi. Dalam konteks korupsi, konflik realistis muncul ketika individu atau kelompok berusaha untuk memaksimalkan keuntungan pribadi atau kelompok mereka dengan cara yang merugikan pihak lainnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa kembali.